sungguh seluruh nikmat akan pelan-pelan Allah cabut semuanya. Tapi bagi mereka yang mengerti esensi nikmat itu, kemudian memberikan sebuah apresiasi yang tertinggi kepada Allah dalam bentuk syukur, maka Allah akan berjanji menambah dan menyempurnakan nikmat itu. Oleh karenanya, kapanpun keadaan kita, dimanapun dan dalam keadaan seperti apapun, mulailah hidup dengan alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Selesai beribadah, alhamdulillah. Dan seluruh aktivitas yang kita kerjakan itu adalah nikmat Allah. Maka orang yang mengatakan alhamdulillah, kata Allah, seperti dalam percakapan yang dimuat dalam surat Al-Fatihah, begitu seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah langsung memberi informasi kepada seluruh makhluk di muka bumi, seluruh ciptaan Allah, hammadani Allah, hammadani abdi, sungguh telah memujiku hambaku itu. Maka kata Allah, fahammidhu, maka pujilah dia. Maka energi seluruh alam akan dikondisikan oleh Allah untuk menjadikan kita terinkripsi dengan energi positif, sehingga kata-kata kita, pikiran, perasaan, dan seluruh aktivitas kita akan mendapatkan energi pujian. Lalu yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena energi yang terbesar dititipkan oleh Allah kepada hambanya, yaitu energi yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking tingginya, secara langsung Allah memproklamirkan dan mengajarkan kepada manusia semuanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka sholawat itu hukumnya bukan lagi sunnah, tapi wajib. Oleh karena itu, setiap ibadah yang hukumnya wajib, selalu Allah gantungkan persyaratannya dengan sholawat. Sampai sholat tidak akan pernah selesai apabila belum mengucapkan sholawat. Di akhir tahiyat ada sholawat. Orang khutbah menyampaikan di mimbar, tidak akan cukup syarat rukunnya jika tidak menyebut sholawat. Doa tidak akan diangkat oleh Allah sebelum mendapatkan persetujuan. Allah tidak akan diberikan atas doa itu sebelum diiringi dengan sholawat. Oleh karena itu, hal yang esensi ini jangan sampai lupa. Kemudian saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini dalam kondisi yang siar-siar gitu ya. Cuacanya yang mendung, perut sudah kenyang, tapi yang puasa hari ini mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sadar tidak sadar kita ini sebagai makhluk memiliki dua unsur yang harus kita maintenance selalu. Yang pertama adalah yang tampak oleh mata, itu adalah fisik. Maintenance yang pertama harus dikasih nafas. Maintenance kedua dikasih minum. Yang ketiga dikasih nutrisi. Yang keempat maintenance-nya adalah dikasih istirahat, lalu diberikan busana, lalu diberikan exercise. Itu fisik. Tapi komponen yang terbesar dan utama dalam tubuh manusia bukan hanya fisik. Dan yang pertama kali Allah ciptakan adalah bukan fisik. Yang Allah pertama kali mintai persetujuannya, yang ditanya oleh Allah dan akan kembali kepada Allah, itu adalah ruh. Begitu ruh mau fisiknya mau diciptakan oleh Allah, ruhnya dulu ditanya, qala alastu birabbikum,
Kamu mengakui tidak aku sebagai Tuhanmu? Begitu jawabannya, qalu bala sahidna, maka Allah langsung wa nafakhtu mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Itu proses penciptaan manusia di alam rahim. Maka pada saat itu antara bulan 3 sampai masuk 4. Maka yang pertama kali ditanya oleh Allah dan akan bertanggung jawab atas segala sesuatunya itu dikomandani oleh ruh. Maka ruh harus dijaga sama seperti menjaga kebutuhan fisik. Maka ruh butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh pakaian, dan butuh exercise. Mas sekalian rahmati Allah, inilah kenapa kita diberikan oleh Allah satu treatment di dalam perjalanan hidup ini untuk membangun, yang pertama adalah koneksivitas kita kepada Allah. Lalu yang kedua, disuruh maintenance ruh kita dengan ibadah sebagai nutrisi pokok. Maka manusia yang punya ruh, ibadahnya tidak terurus seperti manusia yang fisiknya, nutrisinya tidak diurus. Apa yang terjadi? Kalau makan cuma yang dimakan karbohidrat melulu. Mulai dari pagi sampai ketemu pagi, yang dimakan cuma karbohidrat. Apa yang terjadi? Gula darahnya akan naik tinggi, kemudian ginjalnya rusak, kemudian nyebar menjadi komplikasi. Maka dibutuhkan variasi makanan yang kandungannya itu adalah melengkapi. Begitu juga manusia punya ruh, nutrisi utamanya adalah sholat. Di sholat itu komposisinya sudah 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Kalau sudah sholat 5 waktu, ruhnya sudah mendapatkan komposisi 4 sehat, 5 sempurna. Di situ ada zikir, di situ ada sholawat, di situ ada istighfar, di situ ada bacaan Quran, di situ ada doa, di situ ada pujian, di situ juga ada apa? Perjanjian. Kalau membacanya pakai doa iftitah, Allahu Akbar. Inna sholati, itu menguatkan perjanjian. Kemudian dikuatkan yang kedua, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu komitmen diulang. Jika ucapan itu kemudian dibuktikan dalam aktivitas keseharian, maka diberikan stempel oleh Allah, imannya benar. Maka kalau imannya benar, setiap Al-Quran yang dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka dia tergabung di dalamnya. Nah, hari ini kita menyajikan beberapa bagian dari menu ruhiyah itu. Setelah ngaji kita tambahi, seperti kita habis makan dari jatah masih ada ngemil kue. Kadang masih minum teh atau kopi, atau minum es apa Pak? Apa Mas? Es cendol, es boba, es jeruk, es monggo, silakan. Itu adalah menu tambahan variasi agar jiwa kita, fisik kita menjadi seger. Begitu juga ruh kita harus kita segarkan dengan menu-menu yang begini ini. Maka kita sambung materi yang lalu adalah tentang zikir dan doa. Saya antarkan sedikit. Zikir itu adalah kesadaran penuh, bukan hanya sekedar ucapan. Maka zikir kita akan tembus menuju koneksitas kepada gelombang dan energinya Allah apabila zikir itu didasari kesadaran. Sadaran itu akan membentuk kefahaman. Setelah paham, maka energinya nyambung. Kalau saya ngomong tidak sadar, kira-kira yang diomongkan arahnya kemana? Jelas? Tidak jelas. Begitu juga yang diajak ngomong tidak sadar. Ditanya, jawabannya apa? Maka perhatikan baik-baik. Inti dari berzikir adalah kesadaran. Maka saat mengucapkan zikir,
utamakan adalah kesadaran, bukan jumlah. Pikir saking cepatnya dikebut gini. Lapar karena siang mah jadi lapar. Ingin mendapatkan jumlah yang 1000. Alhamdulillah, tulah. Yang dipanggil tulah. Sambil mengucapkan pikirannya kemana-mana, maka itu bukan zikir. Itu baru apa? Ngoceh. Seperti burung yang ngoceh. Ngerti enggak dia maknanya? Burung beo kalau ngomong Assalamualaikum, dia ngerti artinya? Paham maksudnya? Tidak. Tapi dia bisa baca toh? Maka disebut di dalam pelajaran waktu di pondok dulu, wala takun kalbabgha. Jangan menjadi seperti burung beo yang bisa mengucapkan apapun tapi tidak tahu isinya apapun. Yang kedua, doa. Doa itu tak kasih tahu rahasianya sampai. Bukan redaksi bahasanya yang dimuat oleh Allah untuk dijawab. Tetapi doa itu adalah konektivitas diri kita kepada Allah. Frekuensinya sama dengan Allah. Kemudian yang kita inginkan itu yang kita sampaikan dengan bahasa hati. Yang tidak dikendalikan oleh nafsu, tidak diatur oleh pikiran, dan tidak dicegah oleh rasa. Maka doa yang model seperti itu adalah doa yang langsung tembus sampai ke langit yang ketujuh. Kapan hal itu bisa dilakukan? Doa itu dilakukan pada saat terjadi loncatan gelombang di otak kita antara alfa dan theta. Yang begini-begini habis makan nih. Ada setengah ngantuk sih. Nah, itu gelombangnya. Maka di saat itu terjadi, tolong berdoalah kepada Allah. Apa yang Anda inginkan? Kemudian serahkan kepada Allah. Ya Allah, jika ini baik, jika ini kau ridhoi, jika ini adalah bagian yang akan menyelamatkan hidupku, dunia akhiratku, berikanlah jawabannya yang termudah. Maka itu akan muncul. Maka teori ini diajarkan kepada Rasulullah pada saat menjelang tidur. Itu adalah masa kritis yang harus kita lakukan, bukan bergurau, bukan nonton film horor, bukan membaca cerita, tapi menjelang tidur disuruh apa? Apa yang disuruh oleh Rasulullah? Melakukan persiapan. Yang pertama wudhu, yang kedua membaca Al-Quran, setelah itu berzikir, lalu terakhir berdoa. Doanya, Allahumma inni ufawwidhu amri. Ya Allah, aku serahkan seluruh hidupku, seluruh urusan hidupku. Wa wada'tu jambi, dan ku baringkan tubuhku, rohbatan wa rohbatan, dalam keadaan aku susah ataupun senang. Lalu bismikallahumma, apa? Mau tidur doanya apa? Bismikallahumma. Kok ahya dulu itu loh, orang mau tidur. Mau tidur itu amutu dulu baru ahya. Maka jangan terbalik. Kalau sampai mengucapkan bismikallahumma ahya wa amut, berarti tidurnya jadi sadar. Tidurnya enggak jadi tidur. Sampai tidur dulu atau baru besok bangun gitu ya. Jadi bismikallahumma amutu baru wa ahya. Jangan dibalik, nanti tidurnya tidak berkualitas, tidak bisa masuk ke gelombang eta, apalagi masuk ke theta, tidur deep sleeping. Yang ada begitu tidur, karena tadi habis nonton film horor, sepanjang tidurnya dikejar-kejar hantu. Karena ceritanya tadi membaca sebuah novel dengan sinopsis kehidupan fantastis, maka di dalam pikiran tidurnya, alam bawah sadarnya, melanglang buana dalam hayalan semu. Begitu habis marah-marah, maka tidurnya ngajak kelahi.
Terjadilah di dalam alam bawah sadar, ketemu musuhnya, ketemu setan dan lain-lain, lalu berkelahi. Tidur itu adalah persiapan mati. Miniatur orang mati itu tidur. Maka orang yang kebanyakan tidur sudah siap-siap mati. Maka itu adalah masa paling kritis. Kalau kita habis sholat berzikir tidak usah panjang-panjang. Karena habis itu kita masih dalam kesadaran dan terus. Yang berbahaya itu saat kita mau tidur. Kita sudah tidak bisa apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan seluruh kesadaran kita diambil oleh Allah. Hanya tertinggal satu saja. Napasnya yang masih bergerak. Kemudian jantungnya masih berdetak dengan frekuensi antara gelombang theta dan eta yang kilohertz. Hertznya itu cuma 3-5 hertz saja gelombangnya. Oleh karena itu, ini bagian dari doa yang harus kita siapkan supaya hidup kita memiliki nutrisi yang cukup buat ruh. Memiliki cemilan, kudapan yang sehat buat ruh kita. Sehingga dalam kondisi apapun akan Allah handle karena kita punya deposit. Seperti kita punya HP, di dalamnya ada apa sekarang itu yang kris ya. Kiris kah kris? Kiris. Kalau dulu apa? Bitcoin. Yang bisa untuk bayar-bayar dulu. Nah, kalau itu isinya depositnya banyak, kapanpun dipakai langsung otomatis bisa menghandle. Tapi kalau isinya kosong, tidak bisa. Ruh kita sama. Kalau tidak ada kekuatannya, tidak ada deposit energinya, begitu kita menghadapi masalah dalam hidup yang lebih berat, maka ruh kita langsung kolab. Cirinya ruh yang kolab adalah pada saat itu dia stres, putus asa, depresi, kemudian mengalami skizofrenia sampai kepada tingkatan suicidal. Apa itu? Suicidal itu apa? Bunuh diri. Ada yang gara-gara terlilit utang mengakhiri hidupnya, ada yang putus cinta dan seterusnya. Maka dalam kitab Wasaya ini adalah beberapa hal yang disampaikan oleh Rasulullah untuk Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sahabat Nabi, menantu Nabi dan ponaan Nabi. Yang sejak kecil tidak pernah wajahnya tunduk menyembah berhala dari sahabat-sahabat Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib. Maka namanya karramallahu wajhah. Maka ini ajaran Rasulullah yang istimewa. Nah, di antara ajaran itu adalah di yang ke-46 pesan Rasulullah, ya Ali man qala kulla yaumin Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Hafal? Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Apa kata Rasulullah? Lam yuhasibhullahu bima fa'alahu fid dunya. Maka seluruh catatan keburukan di dunianya tidak pernah dihisab oleh Allah, tidak pernah di-screening. Karena orang yang sadar tentang ini, hidupnya akan diberikan berkah dalam kematiannya maupun kehidupannya. Begitu Allah kabulkan, maka segala aktivitasnya yang bernilai negatif tidak Allah hitung. Jadi dianggap nihil. Jadi sekecil apapun kebaikan itulah yang akan memenuhi timbangannya, sementara keburukannya dihapus oleh Allah. Nah, ini kecerdasan untuk menjaga ruh kita supaya tidak sampai mengalami kondisi keburukan yang akan memperberat tanggung jawab di hadapan Allah. Orang yang di dunia ini dosanya, ruhnya kotor, maka hidupnya satu berat, dua susah, yang ketiga bawa masalah, bikin masalah, yang keempat memperburuk keadaan yang ada di sekitarnya. Lihat kondisinya.
Orang-orang yang berbuat dosa, yang pertama adalah hidupnya apa? Susah. Susahnya itu bukan karena tidak punya duit, tidak punya harta, atau tidak punya kekuasaan jabatan, bukan. Tapi kesusahan hidupnya adalah ruhnya seperti ruh yang sakit. Mau bergerak begini tidak bisa, begitu tidak bisa, begini tidak bisa. Pokoknya serba terbatas. Seperti sampai sakit gigi, mau makan sate gimana? Gimana Pak? Sakit gigi makan sate? Sanggup? Tidak sanggup. Makan bakso? Semua makanan yang enak itu tidak akan pernah bisa dimakan oleh orang yang mengalami gigi sakit. Begitu juga di dalam ruh kita, apabila sakit, kita tidak pernah bisa ibadah apapun. Walaupun hanya sekedar mengucapkan astagfirullah saja tidak bisa. Banyak orang begitu. Begitu mengalami satu kondisi di mana dia melakukan satu kesalahan, bukan istighfar yang ada, malah sumpah serapah. Yang keluar kalimatnya, kalau tidak kurang ajar, bajingan, apa lagi kalimat begitu-begitu, nah itu menunjukkan ruhnya sedang berdosa, dan dia mengalami ruhnya sakit. Maka dia tidak pernah bisa sehat, tidak bisa beribadah. Lalu hidupnya akan menjadi menderita. Setelah menderita, dia akan mengalami apa lagi? Apa tadi yang saya sebutkan? Setelah menderita, menyiksa dirinya sendiri dan memberikan masalah bagi orang lain. Itu yang terjadi. Maka kalau ketemu ada seseorang yang perilakunya begitu, yakinlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia sedang diselimuti dosa. Maka usahakan doakan, Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad yang itu. Begitu doa kita dikabulkan, dia akan berubah, maka dia akan berhenti melakukan keburukan. Maling, apalagi koruptor, apalagi penzina, apalagi predator. Itu semuanya penyebabnya adalah ruhnya yang rusak, ruhnya yang terbungkus oleh dosa. Nah, ini yang harus kita lakukan, sadari, maintenance itu. Karena ruh membutuhkan, sama seperti fisik butuh mandi, dia juga butuh dibersihkan. Maka membersihkannya dengan bertaubat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan istighfar kepada Allah, astagfirullah. Lalu doa adalah bagian harapan yang positif. Maka begitu membaca doa Allahumma barikli fil maut wa fima ba'dal maut, minimal sehari 3 kali, kata Allah, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, lam yuhasibhullahu bima fa'alahu fid dunya. Allah tidak menghisap amalan buruknya di dunia. Kemudian waman kafara mi'ata qabla tulu'is samsi, siapa yang bertakbir sebelum tuluk, apa tuluk? Timbul atau terbit matahari, mengucapkan takbir jumlahnya 100 kali, wa mi'atin qoblal ghurubiha, dan 100 kali sebelum matahari terbenam, kataballahu lahu sawaba mi'ati abidin wa mi'ati mujahidin fisabilillah. Maka dicatat oleh Allah seperti 100 orang yang pertama sebagai hamba Allah yang beribadah, yang kedua dicatat seperti 100 orang hamba Allah yang berjihad. Nah, ini bagian dari materi yang sebelumnya, apa? Multiplikasi sama apa? Dalam beribadah kita harus punya apa? Kecerdasan. Bentuknya adalah diversifikasi niat dan multiplikasi. Kerjakan yang begini-begini. Karena sampean memiliki kesibukan aktivitas yang banyak, maka jangan banyak-banyak melakukan zikir yang manual. Lakukan zikir yang memiliki implikasi multiplikasi. Nah, gitu ya. Kemudian, man shalla alayya kulla yaumin wa lailatin mi'ata marrah wajabat lahu syafaati.
Ini janji Rasulullah. Siapa yang bersolawat pagi dan malam 100 kali, maka dia akan berhak mendapatkan syafaatku. Lalu bagian terakhir dari menu yang penting buat ruh adalah pesan Rasulullah, wa kasratul istighfar hisnul littaibina minan nar. Memperbanyak istighfar itu adalah benteng bagi orang-orang yang bertaubat dari api neraka. Maka amalannya perbanyak yang rutin itu. Yang pertama apa? La ilaha illallah, istighfar, sholawat. Itu saja. Maka siapapun yang banyak membaca sholawat, itu akan mendapatkan syafaat. Saat seseorang ruhnya ingin mendapatkan bimbingan secara otomatis dari Rasulullah, maka yang harus dilakukan, penuhi energi ruh kita dengan 10.000 sholawat, lakukan 2 tahun non-stop, maka nanti akan dibimbing oleh Rasulullah secara langsung. Maka siapapun yang ruhnya belum pernah merasakan manisnya berjumpa dengan Rasulullah, ruhnya belum kenal dengan Rasulullah, perbanyak sholawat. 10.000 sehari semalam, kemudian lakukan selama 2 tahun non-stop. Nanti silakan Anda bercerita setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun nanti silakan Anda bercerita. Cari saya. Kalau masih hidup saya. Dan itu luar biasa. Begitu dibimbing oleh Rasulullah, maka seperti Ali bin Abi Thalib dibimbing oleh beliau secara langsung. Disuruh melakukan ini, suruh melakukan ini. Lalu perjalanan ruhnya itu betul-betul kembali kepada Allah. Tepat waktunya, tepat fungsinya, dan memiliki keistimewaan yang luar biasa. Karena hidup ini hanya sekedar mampir mencari bekal. Yang kembali siapa? Yang kembali apanya? Ruhnya. Fisiknya akan ditinggal. Karena kebanyakan manusia belum bisa menyatukan ruh dan fisiknya dalam satu irama. Jika sudah bisa menyatu dalam satu irama, yang disebut dalam ilmu Jawa itu manunggaling Gusti ing kawula atau wihdatul wujud. Menyatukan dalam akidahnya bahwa tahu dirinya berasal dari mana, kemudian untuk apa, lalu kembalinya kemana, dengan cara bagaimana, maka jasadnya utuh, tidak hancur. Begitu meninggal, fisiknya utuh dan tidak ada yang berubah sama sekali. Itulah yang dialami oleh beberapa ulama-ulama besar, termasuk juga para sahabat Rasulullah yang mujahid, yang syahid. Itu begitu kuburannya dibongkar, mau dialih, mau dipindahkan, mau direnovasi, ternyata jasadnya utuh semuanya. Secara ilmu biologi, mikroorganisme seharusnya kan sudah mengurai itu. Kenapa tidak diurai? Salah satu ulama yang ada di Indonesia adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Kemudian siapa lagi? Siapa? Yang dikubur di Madinah? Di Baqi. Itu waktu pembongkaran mau dipindah, karena aturan di sana regulasinya 4 tahun itu akan tulang belulangnya dikumpulkan, kemudian dikubur di satu tempat. Mayat yang setiap hari meninggal itu untuk gantian tempatnya. Tapi begitu membongkar kuburan Imam Nawawi, utuh. Kenapa kok bisa utuh? Dan masih banyak yang terjadi. Di Balikpapan ada satu. Waktu pemindahan kuburan yang ada di Landasan yang sekarang dijadikan kantor wali kota, itu dipindah ke BDS, itu terjadi. Ada satu kuburan yang mayatnya utuh setelah 60 tahun dikubur. Mudah-mudahan roh kita terjaga dan jasad kita menyatu, selamat, tidak disentuh oleh makhluk apapun.
Inilah harapan kita dari ngaji untuk memperbaiki, mensinkronkan ruh kita memiliki energi. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Ilmu itu kuncinya ada di amal, amal kuncinya ada di ikhlas, dan keikhlasan kuncinya ada di istiqomah. Siapapun yang punya ilmu sampai ke istiqomah, maka dia akan diberikan 70 derajat dibanding yang rata-rata. Demikian, salah hilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.